Sebelum ground float ada tanya dulu. Ya, tadi pertanyaan bagus tuh dia, ya. Jadi ada main gambitnya, ada tidak gambitnya. Ada? Ada ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang dengan pemainan namanya Grunfeld, ya Grunfeld ini nama orang abad 18 ya, tapi terjadi korespondennya di abad 15. Grunfeld ini ya, jadi ada khusus, ada adik kakak dalam suatu permainan pembukaan catur ini adalah pertama dari mulai King Sindian, yang kedua Grunfeld, yang ketiga Benoni, yang keempat Bengko. Nah itu dia satu rumpun itu dia judulnya permainannya. Jadi para juara dunia dari mulai Kasparov, Fischer, Magnus, Anand dan lain-lain itu kalau sudah main caturnya King Sindian, dia pasti akan ahli dengan main caturnya Beng, dia akan ahli main caturnya Benoni. Ya. Nah Grunfeld ini ditandai ada ciri khasnya kita lihat D4, kuda F6, C4, G6. Nah ini G6 dia. Jadi pada waktu dia jalan kuda C3 baru langkah D5. Kenapa demikian? Karena pada waktu terjadi pemukulan di langkah keempat, kuda D5 bisa langsung pukul. Nah ini contoh ya. Kenapa kuda C3 baru jalan D5? Jadi kalau dia jalan bukan kuda C3 jangan jalan D5. Nah, itu jadi jelek. Nah sekarang D5 kenapa ditentukan demikian? Ya. Jadi C kali D, kuda kali D5, maju E4, kuda kali C3, B kali C3. Nah, baru jalan dia C5 atau ke G7. Tapi kalau dia pada langkah ketiga ini si putihnya jalan caturnya kuda F3, D5 itu tunda dulu. Ya. Gajah dulu keluar, gajah G7. Kenapa tidak D5 dulu? Karena kalau D5 dulu, bidaknya jadi putih menguasai C kali D, kuda kali D5, E4. Nah, kudanya nggak bisa mukul ke kuda C3 kan, di bawah. Nah, dua bidak itu bahaya. Jadi ada variannya klasikal yang pertama yang agak lama itu dimainkan itu exchange itu ya, ada Grunfeld yang model Spassky. Ini kejuaraan dunia Karpov lawan Kasparov. Ya, kudanya di E2. Ya, jalan jadi terjadi tukar menukar kudanya di E2. Kramnik ya mengeluarkan repertuar pembukaannya yang dianalisis lebih baik. Ada di jalan kuda F3 dan hasilnya itu lebih kuat daripada kuda E2. Jadi Kasparov kalah pada waktu melawan Kramnik adalah pada waktu melawan varian exchange ini, Grunfeld varian Spassky dengan jalan kudanya bukan ke E2 tapi ke F3. Nah ini Grunfeld yang asli orang Rusia. Rusia sebenarnya ini penemunya adalah Michael Botvinnik, Menteri B3. Kenapa jalan Menteri B3 dahulu? Ya, karena dia ingin langsung menguasai dan menekan petak lajur C7. Dan satunya lagi melindungi sejak C4 kalau dimakan dengan cut oleh hitam dan B4-nya bisa terjaga. Ya, jadi ini untuk langkah shift ya. Dan ini dimainkan oleh orang-orang Rusia, Menteri B3. Dasarnya adalah supaya D kali C hitam jalan itu bedaknya bisa kembali ya. Jadi Grunfeld Rusia, kemudian ada lagi varian yang lainnya, tambahan lagi sekarang bisa F4. Ini campur London, tekanannya di C7, tekanannya di C7. Jadi pada waktu di sini ya tekanan C7 dengan catatan hitamnya ada C kali D, kuda kali D, kuda kali D, gajah kali C7. Itu gambit dengan gajah 4. Nah sekarang dengan jalan caturnya, variannya tambahan yang tadi E3, gambitnya, ya itu bisa dimakan kalau di jalan C5. Sekarang kalau yang dipukul, varian pukul ini gambit accept, ya pada dasarnya si hitam ini dengan kehilangan satu bidak, tapi dia mengeluarkan perwira lebih cepat. Apa yang dijalankan oleh si hitamnya, pergerakan di sayap menterinya lebih cepat. Dia jalan caturnya, misalnya kuda C6, kuda F3, gajah G4, gajah benteng C8. Ada yang kuda A6 juga bisa, ya. Ada juga kuda C6. Jadi maksudnya kenapa orang berani bermain catur gambit? Supaya perwiranya lebih dahulu keluar. Lebih cepat, ya. Makanya korban, namanya gambit itu adalah korban bidak. Ya, bukan kualitas, korban bidak. Ya, korban bidak.
supaya dia nyerangnya lebih cepat. Coba Anda lihat ya, dengan satu bidak hilang tuh gambit accept, nanti dia periode udah 3 keluar. Ya, tapi untuk jaminan apakah menang atau tidak belum. Yang penting serangannya harus benar. Kalau di serangannya pas, ya baru menang. Tapi kalau si lawannya bisa jaga, ya susah menang. Nah sekarang varian Taimanov ya. Taimanov ini dengan gajah G5 supaya mengusik kudanya dari caturnya, berjalan itu kudanya ke depan. Ya, jadi pada waktu gajah G5 itu kan berjalan ke depan. Nah, jalan di sini ada 2 pilihan. Satu dibiarkan aja, yang kedua kuda E4, loncat kuda E4. Nah ini yang dimainkan yang dalam turnamen resmi Smyslov varian, tapi sebenarnya Rusian ya, Rusian Menteri B3. Jadi ya setelah langkah kelima jalan caturnya Menteri B3 makan-makan. Nah ini partai ini pernah dimainkan. Uniknya Michael Botvinnik ketemu Bobby Fischer Menteri C4 ya. Nah unik dia keluarnya generasi lama lawan generasi baru pada waktu itu. Walaupun si Fischer-nya menang bidak, tapi ahli ending ini Pak Botvinnik ini, Michael Botvinnik bisa menahan remis Bobby Fischer. Nah dia kuncinya kudanya itu dia akan jalan ke D7. Dan varian Smyslov yang aslinya dalam arti yang banyak sekarang dimodifikasi, kudanya yang dari F6 pindah ke B6. Ya. Jadi Smyslov varian ini yang aslinya dari awal kuda F6 sebelum gajah G4, kuda F6 mundur ke D7, tarik ke B6, kudanya ke C6. Itu bedanya gajah G4. Jadi dia pakai sistem Alekhine. Jadi sistem Alekhine. Ya. Ini cuma model aja ya, adang skak, gayanya Menteri A4. Gaya A4, Menteri A4, di jalan caturnya namanya floor. Jadi itu nama-nama orang ya. Dia pakai modifikasi langkah-langkah ini. Yang utamanya adalah depan tadi. Ya, utamanya depan tadi. Nah, sekarang ini semis. Nah, ini paling jarang dimainkan. Nah, tapi akan muncul ya dalam suatu pertandingan tertentu dengan model gaya semis. Jadi gaya semis ditandai dengan jalan catur dengan F3. Dan catur F3. Nah, sekarang yang disebut neo. Neo itu kan neo itu ibarat sama dengan baru ya, baru diperbarui. Gajahnya putih adalah di G2. Jadi bukan di gajah C4. Nah, ini tipe untuk orang main caturnya senang dengan positional defense. Ya, dia lebih kuat. Dan ini hampir sama dengan nanti Catalan system. Jadi pada waktu langkah di sini si hitamnya putihnya jalan kuda F3. Jadi itu udah masuk Catalan sistem, rokade. Nah, masuk Catalan. Ya, dengan catatan gajahnya itu di G2. Ya. Dan ini cocok untuk orang main caturnya kalau Anda khawatir si hitamnya ngobrak-ngabrik pertahanan kita, ya pakailah ini ya, Neo Grunfeld ya. Neo Grunfeld dengan jalan G3. G3 dipakai. Oke, sampai sini dia varian daripada pembelaan ini cukup banyak, ada kurang lebih ada 62 semis dan Neo Grunfeld. Baik, saudara-saudara, daripada gambaran global pembelaan Grunwald, ya mungkin Anda ada yang lihat beda daripada lihat yang pernah di papan atau lihat daripada baca. Ada pembelaan yang ada lain daripada yang lain tadi seperti Mas Bintang nanya, ya boleh nanya ya. Tapi pembelaan yang orisinil, yang literatur itu adalah itu tadi, ya. Jadi patokannya D4, kuda F6, C4, ya G6. Nah, di sini, ya ini harus hati-hati nih untuk pegangan seorang pemain hitam. Ya D4, ya nggak jalan C4 tuh D4, ya D4, jalan D4, kuda F6. Ini partai nggak partai tapi teori aja. Nah, saya prinsip dasar ya D4, kuda F6, C4, G6, C4, G6. Nah, disinilah dia akan tercipta. Kalau si putih jalan kuda C3, baru jalannya D5.
Itulah daripada Grunfeld. Jadi kalau kuda C3, D5, Grunfeld itu benar. Tapi kalau dia jalan caturnya bukan kuda C3, dia jalan caturnya ditunda dulu, dia akan masuk kepada model Neo pada Grunfeld, dia mencatur kuda F3, jangan jalan D5. Nah, ini orang suka salah mempergunakan Grunfeld posisinya D5 itu kapan dimajukannya setelah kuda C3. Jadi di sini kalau jalan D5 itu kurang baik untuk hitam. D5 ya, makan. Nah, Anda makan pakai apa? Kan begitu pertanyaannya. Kalau Anda makan pakai menteri, saya jalan kuda C3, kemudian jalan lagi E4. Kalau Anda makan pakai kuda, saya jalan E4. Dua bidak di depan. Nah, berat ya. Nah, serangannya terlalu kuat untuk si putih menguasai medan pusat lebih awal. Dan perwiranya cepat keluar. Oke, jadi perhatikan ya, kunci mencatur daripada Grunfeld. Jadi pada waktu di sini, jangan dulu habis kuda 3. Jadi bisa contohnya kuda 3 tunggu lagi, gajah G7. Ya, nah sekarang dia nunggu lagi nih, si putih tahu teori banyak dia, di jalan G3. Ya, Anda jangan D5 langsung tetap. Ya, rokade. Nah, ini baru perbedaannya. Setelah dia tidak jalan, misalnya di sini jalan kuda C3 atau tidak jalan kuda C3, Anda tetap D5. Ada perbedaannya intinya, ya. Ini namanya nanti dalam pembelaan alternatif untuk hitam, bagaimana kalau si putih lebih 3 kali menunda. Misalnya di jalan gajah G2, ya, gajah G2, D5. Nah, sekarang boleh, karena apa? Udah rokade, bedanya ada daripada tadi. Misalnya dimakan, makan lagi, kayak kuda, rokade. Nah, tarik kudanya B6. Nah, kita punya tekanan di D4. Ya. Nah, ini Kasparov kalau misalnya main Benoni, main Grunfeld orangnya nahan dulu dengan Neo, dia main varian ini, kuda C3, kuda C6. Nah, dia telat ya. D4-nya diancam. Nah, sekarang pertanyaannya. Putih bisa nahan, bisa juga maju bilang. Contoh, misalnya maju D5. Ini ada kuncinya nih. Satu kunci Anda dapat, satu pembelaan. Semuanya beres. Tapi kalau nggak tahu kuncinya, Anda ketekan. Jalannya kemana kuda? Alternatif kan banyak kan. Ada di B4, ada di A5, ada balik lagi ke B8. Ya, ada kuda E5. Ya, di antara itu semua tadi ada kemungkinan 5. Yang paling bagus itu unik dia. Kudanya miring. Ya, kudanya miring ke A5 itu yang paling terbaik. Dan ini dimainkan oleh Kasparov beberapa partai. Lawan Anand dia menang, lawan Sirov juga pun menang. Jalan kuda sana. Pada waktu dia jalan catur E4, ya E4 ini kudanya unik ya. Anda nggak bisa kejar untuk dapat jalan C6. Nah, itu dia ya. Nanti kalau setelah terjadi pukul memukul, dia kudanya balik lagi di sini. Nanti jadi kudanya miringnya ke situ. Ya. Nah, sekarang bidaknya tidak maju misalnya, dia jalan catur yang lain. Dia jalan caturnya E3. Ya maju. Orang untuk maju main catur ya, E5. Nah, itu dia ya. Jelas kan? Jadi buat caturnya tidak bertahan tapi dia aktif. Kalau dia jalan caturnya D5, pertanyaan tadi sama. Ya, kudanya larinya kemana kan begitu. Macam D5, maju, kudanya ke A5. Ya, itu dia. Ya, jadi kudanya unik. Nah, nanti misalnya dia jalannya E4, Anda bisa jalan caturnya C6, atau kudanya dibikin sirkus. Kuda A ke C4, kuda C4 ke D6. Itu made in kuda Anand. Misalnya ini jalan putih E4. Ya, ke E4. Ya. Nah, ini kuda Anand, kuda C4, B3, nah, kuda D6. Nah, ini gaya Anand berputar. Ntar ditusuk dengan F5 terusannya. Ya, jadi dia mencaturnya di tengah dan saya raja pada putih. Ini Neo daripada Grunfeld. Ya, Grunfeld dimainkan. Jadi ada 4 pembelaan, yang 1 rangkai, 1 rumpun, 1 King Sindian, kedua dia ini Grunfeld, 3 Benoni, 4 Benko.
Anda sudah tahu semua itu Benoni atau Bengko, nah itu dia kalau Anda satu rumpun itu bisa mainkan itu, satu paket itu. Jangan Kasparov, Bobby Fischer, Magnus itu sudah mainkan seperti generasi Bobby Fischer. Jadi Bengko dimainkan, Gunford dimainkan, Xinjiang dimainkan. Karena tipenya sama, selalu variannya gajahnya di G7. Ya. Oke, ada yang tanya? Silakan. Ya. Ini webinar ini dilengkapi oleh Mbak Upi, partai dan literaturnya banyak ya. Ada sampai dengan 30 halaman, partai macam-macam. Nah, Anda perhatikan, yang saya berikan ini kuncinya. Ya, jadi kalau Anda tahu kuncinya, pembukaan itu gampang. Nah, oke, saya nanya tadi. Ya, siapa? Andri. Ya. Ini Astian Dana, Pak. Astian Dana, baru ini ya? mau bertanya, Pak. Ya. Ya. Saya mau tanya yang disusun dari awal, misalnya Gunford varian tukar, Pak. Gunford. Tapi dia ada perubahan angka dari awal, Pak ya. Saya D4, D4, D6, ya. Kuda F6, ya. C4, terus G6, ya. Kuda C3, ya. D5, Benar. C kali D, ya. Kuda kali D, ya. E4, ya. Dimakan, ya, benar. Dimakan. Ya, terus? Yang saya ingin tanyakan ini lebih dulu C5 atau gajah G7, Pak? Soalnya di sini menurut teori umumnya kan banyak kan gajah G7 ya, secara umum. Tapi masalahnya saya agak terkendala, misalnya nih saya gajah G7. Ya. Hitam gajah G7, ya, putihnya gajah A3, Pak. Putihnya gajah A3, ya. Gajah A3. Oh, nggak apa-apa, Pak. Itu hanya pengalihan. Dia nanti kan ini ada juga begini, ya kan? Kenapa kalau pengalihan gini? Nanti jalannya B6 C5, Pak. Oh, dobraknya di situ, Pak ya? Iya. Itu pengalihan doang. B6 pengalaman sih begitu, B6. Gajah C4. Ya. Ya, gajah C4 lawannya. Ada. Di sini gajah B7, Pak ya? Atau rokade dulu? Pilih Pak, rokade mau gajah B7 boleh, tapi paling aman adalah rokade. Rokade ya. Kalau mau Bapak agresif, ya rokade lebih cepat. Ya, habis ini C5. Anda jalan kan jalan kuda tuh, ya. Kuda E2 apa kuda F3? Ya, kan begitu. C5 bisa. Kuda E2, Pak. Iya, C5. Kuda E2 biasanya Pak. Saya boleh. C5. Itu enggak kalau perwira, Pak, gajah D5, Pak? Oh, jangan dulu gajah B7, sorry. Ya. Ya, gajah D5 kalau perwira. Ya, sorry. Jadi gajah B7 dulu, Pak ya. Ya. Jadi itu hanya pengalihan, Pak. Pengalihan sementara. Dan ini ada partai kayak begitu juga, ya. Orang kalau tidak tahu dari varian putarannya akan bingung. Tapi sebenarnya itu memang dipancing oleh hitam, Pak. Oh, gitu. Itu gajah 3 memang dipancing oleh hitam supaya gajahnya tidak fokus di gajah E3, gajah 4. Kalau gajah A3 nggak ada beratnya, Pak. Jadi Bapak ini C5-nya kapan aja bisa dorong, Pak. Ya. Bisa dengan jalan nanti udah G7 dulu boleh, ya. Tapi gajahnya udah outset tuh, Pak. Oh, ya. Tapi pokoknya utama adalah C5 itu yang dorongannya. Kapan? Setelah kuda D7 atau langsung C5. Nah, begitu aja, Pak. Ya. Itu pengalihan memang yang diharapkan oleh hitam. Kan dia tidak ada untungnya, bedanya putih. Hanya bedanya dia C5 kita ditahan kan. Nah, sekarang buat saya udah jalan semua deh. Kan ngancam E4 tuh, Pak, ya. Gajah B7 di F3, ya. Ya saya jalan C5 aja masih bisa, kalau makan-makan lagi menterinya C7. Kan masih bisa. Ya. Jadi pada waktu kita jalan C5, dia makan, mau makan dulu boleh, B kali C6 atau menteri C7. Juga. Ya. Nah, gajah itu yang offset. Ya. Sekarang. Gitu, Pak. Ya, jadi memang nggak apa-apa, bagus, Pak. Jadi Bapak jadi daripada teorinya kita lihat bagaimana kalau ditahan dulu C5. Ya begitu, nggak apa-apa.
langkah-langkah penyimpangannya ini yang kita pelajari. Kenapa begitu kan dia? Ya, ya kan? Terima kasih banyak Pak. Yo, oke. Yang lain? Oke, ada yang tanya lain? Nah, siapa ini? Asasa. Siapa ini? Hah? Nggak ada. Oke, ada yang mau tanya yang lain? Ya. Nah, kita sang ketua partai. Nah, jadi kalau ada orang bertanya, bagaimana caranya merunut daripada permainan dari opening, middle, ending. Nah, coba lihat kita dari openingnya harus benar, nanti middle-nya ketemu. Bagaimana cara bermain dengan middle di babak tengah, mulai dari kalkulasi, perhitungan, dari strategi, dari perencanaan, ya, dan satu lagi kombinasi. Kombinasi ini adalah pada waktu di middle. Tapi kalau diputuskan itu adalah salah blunder. Oke, kita lihat daripada Burn lawan Bobby Fischer. Ya, jadi kalau Anda ingin main caturnya Grunfeld, jagonya Grunfeld ini di dunia ini pertama mulai generasi Bobby Fischer, Kasparov, dan terakhir ini Magnus. Ya, nah, itu jago-jago gitu ya. Jadi kalau Anda carilah itu di chess base, 3 orang itu Bobby Fischer, Kasparov, dan Magnus. Nah, ini pembukaan dimulai dengan Reti, tapi nanti akan beralih kepada pembukaan Grunfeld. Ya, kuda F3, kuda F6, C4, dan jalan caturnya lagi, lihat kuda C3, gajah. Anda kan lihat ya, ini kan, dia di sini jadi menahan dulu dia, baru D5. Jadi pada waktu ada kuda C3, baru jalannya ke D5. Ya. Tadi Pak Asia tadi kalau nanya itu ada variannya langkah ke-7 ada bishop A3 tuh dia ya. Nah, coba perhatikan ya. Itu ada tadi yang ditanya bagaimana kalau jalannya di antek contohnya ya. Oke, ini dikorbankan ya, makan dengan menteri B3 E4. Nah, yang terbaru daripada main catur model begini yang dimainkan oleh Kasparov ya di sini adalah jalan caturnya dia kudanya di A6. Ya, kudanya di A6, kemudian bidaknya maju C5. Nah, sekarang, nah ini gaya model Prancis pada tahun 70-an, gaya model Fischer tahun 70. Nah, dia lebih senang dengan manuver kuda. Jadi kudanya itu dia kayak Alekhine, kuda Smyslov, kuda D7, kuda B6. Nah, ini kayak Alekhine. Ini gayanya dia main catur. Tuh lihat kan, kudanya lebih banyak bergeraknya. Hanya pengalianan di jalan, kuda jalan, ancam. Kan? Bagaimana kalau misalnya dimakan? Nah, inilah hebatnya si Bobby Fischer ya. Dia udah hitung sedemikian rupa, itu gajahnya di G5 masih hilang. Ya. Nanti dia akan jalan kuda kali 4 kalau dimakan. Jadi itu inilah jeniusnya seseorang, dia bisa memperhitungkan langkah ke muka dengan korban sementara kudanya, tapi akan kembali dengan untung 1 bidak. Ya. Nah, itulah kelebihan para juara dunia dengan tim spontan dan tim sparringnya dan tim ahlinya. Dia bisa meneliti teori-teori bagaimana ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pihak lawan. Ya, kuda 4 itu tanda seru ya. Jadi dia termasuk jenius itu. Ya, oke. Makan lagi. Nah, dapat 1 bidak kan? Nah, sekarang ada pengorbanan sebentar itu. Bagaimana jalannya? Ya, coba kita lihat ya. Korban sebentar, tapi nyerangnya habis-habisan dia. Queen B6, kan? Nah, kan ada mengancam kan? Ada pengancaman dia. Oke, nah, sering ngancam. Jadi pada waktu zaman yang dulu dalam arti tahun di bawah tahun 70, permainan catur itu termasuk suatu kayak perang benar, ya, saling menggempur benteng masing-masing, raja masing-masing, ya, tidak mencari bidak. Kita ini mencari raja dan perwira. Coba perhatikan saudara Pak itu, ya. Semua cari raja, ya. Perwiranya pada korban gitu. Itu lihat, ya. Ini dikasih. Bentuknya dikasih, ya. Nah, ini uniknya zaman angkatan saya ini tahun 70-an. Dia caturnya raja semuanya. Jadi perhatikan ya. Jadi kalau Anda mencatur lagi analisa, papannya itu dilihat. Jadi langkah di kurung-kurung itu, ya. Itu untuk apa satu lagi korban kalau itu jalan rajanya dikejar-kejar ya, menang banyak ini dia kan banyak makan balik lagi ya, kan
tahan lagi, itulah tuh. Ancamnya banyak banget ya. Habis tuh perwilaannya, ya. Nah, makanya dia menteri ini udah berat, menteri B4, A4. Kita lihat ya. Perempat menterinya untuk sementara dan rajanya lawan dikejar-kejar. Ini hanya penyelesaian. Kejar raja. Jadi ingat mencatur ya. Cari raja, cari kedudukan raja, cari baru perwira. Ya, kemudian baru terakhir bidak. Coba ini kan raja semua diancam. Nggak ada bidak nggak ada diancam. Ya, rajanya lawan kejar terus. Ini hanya penyelesaian, ya kan? 2 gajah, 1 kuda, 1 benteng. Ya, kita lihat ya. Jadi buah caturnya atraktif, aktif semuanya. Nggak ada buah catur, main catur di bawah. Ya, buah catur itu harus di depan untuk menyerang apa ke raja. Jadi metode stuck makan ancam SMA itu dipakai. Ya, jangan macam-macam bidak terus, mati itu 2 ujung ya. Meninggal nih mencatur itu kan. Wafat dia, sudah C3. Sampai sini ada contoh yang dengan analisa partai ya. Jadi saya menggabungkan analisa partai dengan teoritis supaya Anda main caturnya benar. Jangan taruh buahnya tidak pada tempatnya. Taruh buahnya harus pada tempatnya dan kemudian jangan buang tempo. Silakan, ada yang mau tanya? Ya, kalau nggak ada yang tanya, saya yang tanya, ya. Dia, ya kan? Nah, saya, oke. Kalau nggak ada yang tanya, saya yang nanya nih ya. Di sini saya lihat tadi yang tadi baru, Pak, saya namanya Astia. Itu dia. Siapa dia? Yang tadi. Pas. Yang tadi baru nanya dari Kalimantan itu. Saudara-saudara, sebelum saya bertanya kepada saudara, saudara tanya ke saya. Ya, kalau Anda nggak nanya, saya nanya ya. Biar ada imbangannya. Jadi Anda tuh istilahnya, oh siap Pak, kata dia gitu ya. Jadi bahan-bahan ini kita berikan 1 atau 2 hari sebelum webinar waktunya, supaya Anda belajar dulu. Jadi nanti Anda bisa ahli dalam permainan catur, tidak bisa dikombi dalam waktu dekat. Ya, singkat, pokoknya nggak ada mencatur. Di bawah 20 langkah Anda mati. Ya, Astian, Pak Astian. Halo? 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 Bapak Astian? Ada nggak Pak Astian? Bapak Astiannya pergi sholat, Pak. Oh, lagi sholat. Ya, oke, ya. Ya udah, yang lainnya ada. Mbak Upi, siapa dia yang lainnya? Yang ke depan tadi siapa dia? Apa dia? Quinsa. Quinsa. Oh, main caturnya kalau E4 D5 kamu jalan apa ya? Kalau E4 D5 kamu megang putih. Makan udah. Dulu satu aja. Kamu jalan apa? Putihnya. Kamu jalan apa? Quinsa. Kali D5. Iya, ya. Kali D5. Nah, saya jalan kuda F6. Kamu jalan? Kuda F6. Jalannya ke F6. Enggak, kamunya megang putih kan? Saya jalan kuda F6, kamu megang putih. Jalannya apa? Kuda F3. Kuda F3. Ya. Nah, saya jalan caturnya C6. Apa jalannya? Ya. Nah, ini dia. Ya, jadi Kak Quinsa, kalau kita lagi menjelaskan, dengar. Mau varian mana? Mau varian gambit atau varian biasa? Kalau pakai varian biasa putihnya, jalannya adalah D4. Kalau varian gambit, Quinsa-nya jalannya D5 kali C6. Nah, gitu ya. Itu aja mencatur, gampang. Pilihannya nggak usah mikir lagi. Kalau kita mau main serang-serangan, nah, jalannya D kali C6. Kalau kita mau main caturnya biasa aja, ya, jalannya D4. D4. Iya, ya. Jadi kamu harus belajar nanti buku-bukunya itu ya, khususnya itu yang dibikin blognya dibaca. Jadi tahu, jadi pada langkah itu harus jalannya apa, ya. Satu lagi nih siapa dia? Jonathan Surya. Jonathan. Ya. Ya. Nah, saya jalan, kamu jalan apa? Saya jalan
Kamu jalan apa pembukaan? Saya putih. Ya, Eh, E4 atau D4? kuda F3. Kuda F3. Oh, nggak jalan D4. Lah, kuda F6. Terus? G3. Ya, G6. Gajah G2. Baca G7. Nah, lihat nih kan, ini namanya reti yang ditunda langkahnya menuju bisa ground floor, bisa bengko, bisa kemudian. Terus jalan D3. apa? D3. D. Iya, D3. Oh, gitu. Nah, ini untuk pegangan seorang pemain putih ya. Kamu ini kalau main putih, kalau untuk D3 itu adalah untuk menuju permainan yang stabil untuk istilahnya cukup dengan remis. Ya. Rugi kamu sebagai pemain putih jalan caturnya D3. Seharusnya pilihannya 2, D4 atau C4 ya. Tapi kalau hanya untuk mencari kamu remis dengan orang yang kuat boleh. Tapi kalau untuk cari menang nggak dapat nih D3 ya. Jadi ini untuk catatan Anda ya. Jadi nanti kalau ketemu lagi lawan, wah ini lawan saya di bawah saya, jangan jalan D3. Kalau jalan D3 lagi dibikin simetris nggak menang-menang dong putihnya. Rugi ya. Harusnya jalannya D4 atau C4. Ya, Jonathan. Ya, paham Jonathan? Ya, paham. jadi ini mainnya pasif nih. Ya, jadi Anda masih wajar main caturnya harus agresif, jalan caturnya dengan D4 atau C4. Ya, D3 itu kalau lawan yang kuat sekali. Ya, kalau lawan yang di bawah atau yang sama jangan lawan itu. Ada tanya nggak Jonathan sama saya? Enggak. Hah? Nggak nanya? Enggak. Pembelaan kamu megang hitam, saya jalan E4, kamu jalan pembukaannya apa ya? Gimana? E5. Iya. Udah F3? Halo? Gimana? E4, E5, kuda F3, kamu megang hitam kan? Iya. Ya, saya jalan kuda F3, kamu jalan apa? Ya, E4, E5. Iya, 4 L5. F3. Oh. Nah, kita lihat nih nanti saudara-saudara ya. Jonathan ini pemain posisional atau pemain agresif atau pemain defense. Oke, jalan saya apa Jonathan jalannya? Kuda C6. Kuda C6. Nah, seorang agresif dua pilihan, gajah C4 atau gajah B5. Saya main caturnya gajah B5. Anda jalan? Kuda E7. Nah, itu dia, itu pemainnya yang defense ya. Kalau Anda ini paling benar pada waktu di varian di sini adalah jalan caturnya A6 atau kuda F6. Coba balik, ya. Jadi jalan caturnya jangan kuda E7. Kuda E7-nya dipakai orang-orang main caturnya banyak yang defense posisional. Di sini jawabannya yang paling logis dan istilahnya banyak hasil bagus untuk kita A6 atau kuda F6. Jadi Anda jangan ketakutan kalau gajah kali kuda, makanya pakai D kali C6 ya. Nah, ini tim daripada Amerika, Caruana, Nakamura, So Wesley, semua pakai pembelaan Berlin, jalan semuanya kalau lawan itu kuda F6 ya. Jadi ini Jonathan besok-besok main catur pembelaannya disesuaikan dengan gaya dan kondisinya agak menyerang ya, jangan ditahan ya. Ini Anda main catur jangan terus nih ya. Jadi pilihan 2, A6 atau kuda F6 ya, jangan jalan kuda E7. Kuda E7 ini bagi orang-orang agak tua lah ya, banyak nahan. Jadi kalau gajah kali C6 dia bakal kuda. Oke, Jonathan. Ini Azhar sekarang. Azhar Octavianto. Kelas berapa nih Azhar? Azhar. Azhar kelas berapa? Halo, Azhar. Azhar dengar nggak? Halo? Ya. Nah, Azhar kalau lagi ini jangan digigit jari ya. Orang jalan D4. Kamu jalan apa? Kuda F6. Ya, ya oke. Saya jalan C4. Kamu apa? C5. C5. Ya. Nah, ini dia kan antara Bengko sama Benoni. Saya maju D5. Nah, perjalanannya. B5.
Oh ya, kamu main caturnya bengko ya? Nah, sekarang saya tanya ya, makan. C kali B5. A6. Makan lagi. Ya. Nah, perjalanan. G kali Hah? Gajah A6. kali. Udah, aku udah C3. Terus? Berapa langkah nih kan, gitu kan? Terus? Ya, apa jalannya? Terusin. Ya, jangan gigit jari. Jarinya turunin. Ya, Azhar. Apa jalannya? Ini baru pembukaan ya. Baru berapa langkah? 6 langkah. G6. Apa jalannya? G6. Ya. G6 sampai D6. Azhar jalan apa? Ya, pembukaan ini kan udah ada bukunya MCO ya. A5. Puncak. Apa? Menteri A5. Menteri A5. Enggak ada Menteri A5 ya. Nah, ya kan? Nah, di sinilah kurangnya. Jadi Azhar, besok-besok cari, kan saya udah ada di webinar buku Modern Chess Opening. Baca ya. Jadi pada waktu langkah di sini yang paling benar ada dua, D6 atau G6. Ya, D6 atau G6. Oke? Ya. Halo Pak Hendri, Pak Hendri. Ya. Oke. Pak Hendri, Yuk, Bintang. Pak Hendri. Oke. Menyambung adiknya ini tadi, Siapa itu? Gambit Bingo, Gambit Bingo. Iya, Gambit. Kalau seandainya apa tadi putih B5 makan A6 tidak memakan A6 tetapi F3 gimana? Nah, dia balik tadi ya. Ini yang paling serem ini kayaknya. Enggak, yang ya, itu enggak paling serem, biasa aja ya. F3 coba, F3. Ya kan gini, jalannya apa? F3. Iya. Nah, ya kan F3. Nah, Ya. saya tahu dia di sini ya. Track record pada waktu putih yang lebih baik ada dalam main bengko ini adalah bukan F3, bukan B kali 6, jalannya adalah B6. Itu dia. Jalannya B6. Ya. Itu dia ya. Makanya sekarang bengko ini nggak muncul lagi ke permukaan gara-gara angka di B6. Jadi kalau kamu main semis tadi, dia biasa aja. Pukul boleh, nggak pukul boleh, nanti patokannya ya D6, G6. Enggak, ini nggak begitu bahaya untuk si hitam. Ya. Dia nggak bukan bahaya. Yang bahaya itu yang nggak ada serangan adalah di B6. Berat untuk si hitam sekarang. Kudanya dia putih, taruhnya di C4. Ya. Berat dia menjatuhnya. Gajah C8-nya nggak ada kakinya. Nah, jadi untuk pengalaman bengko, kalau misalnya lawan gini, variannya bukannya jalan B kali 6, bukan jalan caturnya F3, bukan jalan caturnya udah C3, tapi B6. Nah, itu kuncinya tuh sekarang ini ya. Jadi udah sekarang ini kayak seperti main catur nih, masal. Udah ditemukan langkahnya D3, sekarang lagi lemas nih, bengko nih lagi lemas. Ada jalan ya. Nah, ini dia membuat lemesnya ini jalannya. Gajah C8-nya susah ditukar. Ya. Mati ya. Iya. Ya, itu bintang ya. Jadi bukan F3. Kamu jalan itu aja ya. Oh iya. Sekarang lagi lemas mencatur orang mencatur bengko. Oke, yang lain ada tanya? Ya. Siapa dia nih? Claudio. Claudio? Enggak ada, ya. Arjuna. Kelihatan di sini ya, nama Arjuna. Ada yang mau tanya? Kamu justru kesempatan ini bertanya, bisa share kepada yang lain-lain juga, bisa dikasih petunjuk yang benar, ya. Jadi nanti dari situ Anda bisa kemana-mana caranya, belajarnya, ya. Kalau sudah benar, jadi bagus. Nadia, mana Nadia? Tadi nama Nadia muncul? Nadia. Iya, Pak. Ya. Nadia. Halo Nadia. Iya, Pak. Halo. Ya, Nadia. Nadia main caturnya, pembelaannya kalau orang jalan E4, kamu jalannya apa ya? D5. D5. Oke. Sama dong ya. Yang belajar sekarang ya. Nanti soalnya kejuaraan webinar kita akan kejuaraan berdasarkan ajaran yang sudah diberikan. Makan. Berjalan? Udah F6.
Udah 6. Hendri dan Jamal itu kan identik dengan warna hitam. Ya, kamu misalnya saya jalan di sininya C4, kamu jalan apa? E6. E6. Maka Gajah kali E6. aja kali E6. Saya jalan Kuda C6. udah C6. Udah F3. Ah, Gajah C6. jalannya apa? C5. Ah, jalan apa? Kurang dengar jalannya apa? Gajah C5. Oh, ya, gajah C5. Nah, kalau kayak begini, kamu jangan varian kedua menteri 7. Ya. Kemudian nanti rekannya panjang. Gajah B4. Juga menteri 7 pada panjang. Ya. Tinggal pilih. Ya, mau varian mana kamu jalankan. Nah, Nadia, orang jalan D4, kamu jalan caturnya apa? Halo? Nadia, Ya, kenapa tadi? saya jalan D4, kamu jalannya apa ya? Kuda F6. C4, E6. E6. Nah, kamu nimzo ya. Nah, sekarang saya tolak nimzonya. Saya jalan caturnya kuda F3. Kamu jalan apa? Saya nggak jalan kuda F3. Kuda C3, kuda F3. Jalan kamu apa ya? Apa? Jalannya apa? D5. Nah, itu dia. Ya, ini yang orang jadi salah baca. Jadi, kalau kita tetap senangnya dengan nimzo, ya, kita harus pastikan main caturnya udah di sana, tetap aja di sana. Gajahnya bisa di sini, bisa B4, skak. Nah, tapi dengan catatan yang lihat nih. Dia tetap aja skak, gajah ke B4. Ya. Tinggal pilih dia, jalan apa dia? Dia kalau misalnya jalan kuda C3, ya jangan dimakan. Ya. Kalau kuda D2 juga jangan dimakan. Kalau gajah D2 boleh makan. Atau gajah mundur lagi. Ya. Nah, itulah cara belajar mencatur. Jangan kita mencatur nimzo, satunya nggak dikasih nimzo, ya ini bingung sendiri. Jangan dia 5, beda karakter nih ya, beda pola. Paham ya? Ya, jadi kita bermain catur sesuai dengan karakter gaya maunya kita. Oke, itulah daripada pembelaan Grunfeld ya. Coba ya, ada yang tanya lagi? Atan Santoso. Ya, Atan Santoso. Di sini ada Aditya dia. Aditya. Pak Hendri. Ya. Halo. Kalau misalnya putih D4, Balik D4 ya. Hitamnya B5 itu bagus enggak untuk hitam? Catur kilat. Catur kilat bagus nggak itu untuk hitam? Ya, kurang lah. Karena bagus lagi dulu memang orang nggak tahu. Ini jalannya paling gampang aja, jalan caturnya. Ini jalannya C3 doang. Gampang. A5, A4. Nah, susah kamu. Mantap ya. Ya. Kalau dulu orang teorinya ya, ini gambit polis ya. Dulu lagi awal-awalnya orang nggak tahu, wah seru aja. Susah. Ya. Caturnya di bawah ini. Ya. Saya contoh nih, ini pembukaan ya, mencatur orang B4. Jalan B4.
Orangutan Sapkowski. Makan. Makan. Menteri BEN. Udah susah lah putih ya, saya 3 terpaksa. Kalau enggak kan saya udah saya 6. Tuh gajah kena kurung kan? Ini nah, dia di opening. Oke? Masuk akan Mika. Halo Pak Baika. Pak Baika ada nanya? Ya, ada pertanyaan Pak, udah cukup jelas Pak. Atan, Livi. Nah ini susah ya. Livi, Aulia, asal sebut ke semua satu-satu nih. Bangkit, ya. Silakan ya. Tinggal saya kasih waktu ini 2 menit terakhir nih sebelum puzzle. Puzzle ada 3. Ya kan. Sesi ke-8 webinar. Dan sebelumnya minggu depan kita akan adakan kejuaraan catur internal dengan pembelaan khususnya yang sudah dipelajari. Jadi sudah yang dipelajari 12 pembelaan pembukaan. Nah, jadi Anda nanti main catur turnamen itu pakai itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang Anda masuk sesi puzzle ya. Jawab ya. Ini 3-4 langkah. Ini sekarang saya bikin agak susah ya. Karena kalau agak mudah ini gampang, ini susah. Nah, Sambil makan. kan? Makanya aku aktifin videonya. Ya, lebih banyak daripada non-master ya. Ya. Oke. Why to play? 1-0. Why to play? Berapa langkah nih? Ini ya bisa 5 lah boleh lah. Ah ya udah. Kan isinya Ya, jago-jago semua. Nah, ini jago-jago semua. Jalan ya. Oke. Why to play, tapi di chatting tulisnya ya, jangan di tunjuk tangan atau diomong. Why to play? Komplit ya. Komplit ya tulisannya. Screen-nya, Pak. Itu jalannya. Putih ke atas, hitam ke bawah. Dia baru jalan 6 ya. Dia baru jalan 6 langkah terakhirnya. Nah, jalan ke H6 ya. H3 ya. H3. H3. Oke. Ya, sekarang bagaimana Putih memenangkan nih permainan ya? Jadi ingat tuh main caturnya tadi yang standarnya skak makan ancam itu. Ketik ya. Ketik ya. Oke. Ya, ini agak susah ya. Ini udah saya hitung jamnya. Ya, udah 30 detik. Ya. Kenapa ini menangnya? 1. Ada jawab. Ya. Kemarin-kemarin si Bintang cepet aja jawabnya masih Cleon. Nah, sekarang susah kan? Nah, jawabnya apa? Bentar Pak Hendri, sabar lah. Iya enggak? Ketik. Nah, Ketik. ya. Nah, gampang lagi nih Bintang dan Cleon. Ini kuisa gampang amat kemarin saya lihat. Karena ada ya. Nah, ini main catur ya. Bagaimana nih kan? Menangkan ini. Ingat tuh dari prinsipnya rajanya itu di mana posisinya. Catur nih di sini tulis nih. Di bawah itu Bisa ya? kita melejit. Bisa. Jangan pakai engine ya. Ya, bahaya kalau pakai engine. Ya, nggak boleh pakai laptop tambahan. Belum ada yang jawab nih. Wih, udah 1 menit setengah. 3 menit ini boleh lah. 3 menit. Kan kelas master ya.
Nah inilah problem kombinasi kelas master begini ya, sudah langsung mati ya. Ya. Mana giring raja, kan raja kiri kanan kanan kiri kan mati. Buah sama kan? Ya. Jadi bisa berapa langkah ya tergantung. Ya. Tergantung Jawabnya. Jangan 3 langkah mati terus. Bisa 5, bisa 7. Bisa 10 juga. Tapi tergantung kalau pemahamannya apa, forcing move-nya bisa jalan ya pasti ketemu. Menteri. Diketik katanya kata Pak Baupi diketik katanya. Iya, dibagi tugas beradi ya. Yang udah tahu jawabannya diketik silakan. Arjuna Satria jangan dicoret-coret. Buktinya jadi coret-coret tuh. Nggak tahu apa. Iya itu Arjuna Satria jangan dicoret-coret. Dicek, cek. Nggak bisa. Nggak mati. Nggak boleh langsung jawab. Ini guru besar tahu. Uangnya. Kita malu kita kalau langsung jawab. Udah 2 menit. Sudah 2 menit. Ini apa saya? Ini apa ini? Susah ya. Ya, Livi blood komplit ya. Menteri apa, huruf A3. Raja A3, terus pokoknya komplit, silakan yang komplit. Kata Mbak Upi harus komplit. Kalau nggak komplit, teknik 1 belum ada jawaban yang benar sampai saat ini. Kalau ada saya tengin langsung. Komplit. Yang komplit. Jika Kak Ambar masih salah. Belum ada yang benar nih. Tapi ini gitu ya. Masih banyak kok ini masih. Paling 30 kan. Ya. Ya, jawabannya udah ada yang ketemu ya, 1 ya. Selamat buat Livi ya. Jawabannya sudah ada yang ketemu, 1. Selamat buat Livi. Yang benar Livi ini. Livi yang benar. Ya, jadi Menteri A8, Menteri kali A8, Raja A3, bentar, dulu Menteri F8, Gajah Benteng E7 ya, Gajah C2, Kuda B3, dan ini checkmate. Ya, Gajah D2. Ya Livi, selamat nomor 1-nya Livi ya. Si, Pak. Iya. Sebenarnya pakai forcing move aja ini. Pakai forcing move semuanya dapat. Ini kan langkah cekak, langkah forcing move.
dia bisa pakai CPR method. Kalau pakai CPR method capture, protect, sama runway. Sama runway. Ada 3 sih, pemilihan langkahnya ada 3. Capture, protect, runway. Kalau dia runaway, checkmate. Kalau dia protect, kalau dia protect, artinya hilang. Kalau dia full, ini ngancem checkmate. Ngancem juga, masih langkah forcing move. Nah ini benar ya, jangan sampai salah gajah E7. Kalau gajah E7 salah nih. Yang benar, benteng E7. Ya, ada 2. Kalau dia makan, ini makan, ada 2 kemungkinan checkmate-nya. Kalau dia nggak makan di jalan seperti Livi jawab seperti ini, yang benar ya tetap dicek dan checkmate. Oke, selamat ya. Ini ada 3 ya? Oh ya, ada 3. Waduh, pusing juga ini kalau 3 biji. Bentar, saya sharing, saya amatin dulu ya, bentar ya. Pertanyaannya gampang aja, kita bikin yang gampang. Pertanyaan satu aja, apa benteng E8 itu langkah yang bagus atau langkah yang jelek? Silakan dijawab, terus kasih kalkulasinya. Benteng E8 itu langkah bagus atau langkah jelek? Pertanyaannya itu, terus dijawab, silakan dijawab, terus kasih kalkulasinya. Ya, kenapa kalkulasinya kenapa? Kalkulasinya kenapa? Kenapa jelek? Yang nomor 1 ya Livi, jangan lagi ya, Livi kan udah benar ya. Boleh jawab tapi nggak dihitung. Jelek terus kenapa gitu? Kalau jelek kenapa gitu? Kalkulasinya kenapa? Nah, yang kalkulasinya yang kita mau lihat benar apa enggak gitu. Sebenarnya ini ya sama forcing move juga ya, semua forcing move lah. Kalau taktik semua forcing move rata-rata ya. Pagar gini toh. Queen A1, Raja H2, ya Queen E5. Betul. Yang kedua sudah dijawab sama Adit, Menteri E5. Banyak orang salah di sini gajah E5. Ya, banyak orang salah yang miss gajah E5, dia lupa ada menterinya, Menteri E5 gitu. Yang kedua Adit, selamat, Adit jelek. Benteng B8 itu bagus atau jelek? Kalau bagus kenapa, kalau jelek kenapa? Yang bisa benar seperti tadi. Benteng B8 itu bagus atau jelek? Kalau bagus kenapa? Kasih kalkulasinya. Kalau jelek kenapa? Kalkulasinya. Oke, good. Good, Adit, tapi Adit sudah jawab bagus, tapi apa namanya, udah dihitung lagi ya, Adit ya. Tadi kan sudah dapat. Yang lain, untuk dia kirimnya private. Ya. Silakan yang lain. Bagus, karena nanti bisa pilih menteri katanya. Ya terus kalkulasinya gimana? Apa ya dia menang menteri? Dari Java Hidayat. Bagus karena bisa pinning menteri, betul. Tapi apa jawabannya? Kalkulasinya mana gitu, notasinya gitu. Apa iya dia menang? Kan mesti bisa dibuktiin. Benteng B8 itu bagus atau jelek? Diketik ya. Saya belum dapat jawabannya nih. Cuman dapat dari Adit aja. Adit benar ya, Adit?
Emang nggak percuma punya kelas CM di belakang. Ya, 2 menit lagi habis. Ya, ini udah habis. Itu Patrick, Aurik Pratama, B8, Gajah C6. Berarti jawabannya bagus atau jelek? B8, Benteng kali Aru kali B8, Gajah kali C6. Ya itu bagus apa jelek? Bagus, oke. Belum ada yang benar sampai saat ini. Saya belum lihat ketika dia jawabannya yang benar nih, masih ada 2 menit. Silakan, masih ada 2 menit. Pertanyaannya simpel, ini sama aja kayak kita belajar single calculation ya. Astian Dana, BB8 jelek karena ditakluk. Salah, jawabannya masih salah. Nadia. Oke, udah jawabannya sudah ada yang dapat. Langkah ini adalah jelek. Kenapa jelek? Karena ini nanti dipukul, benteng kali benteng. Gajah kali C6, kelihatannya putih menang, tapi jangan lupa, waktu kita mengkalkulasi harus mengkalkulasi sampai langkah paksaan berakhir. Ini ada benteng ke-1, cek. Gajah D5 cek, gajah lari, sekarang kita menang 1 perwira. Selamat pemenang ketiga namanya Nadia ya. Oke? Ya. Sampai jumpa lagi di webinar yang selanjutnya ya. Oke.